perjalanan trekking kita. Mau untuk memberikan langsung aja kan udah panas, sedikit gambaran tentang jalannya. Nanti dari sini menuju spot Lemah Wangi itu santai ya, santai, landai, enak buat jalan. Nah, setelah di Lemah Wangi itu ada penjelasan dari Pak Pono tentang Lemah Wangi. Setelah itu lanjut ke Pancuran 7 lewat namanya kalau jalannya itu bahasa orang Kalipagu menyebutnya Sarabadak. Sarabadak. Ah, ya mbak, nyatis ngomong, buburnya koncing madana kandel. Gobak. Begitu ngomong itu langsung, oh iya pas. Saya tunggu. Maaf ya. Iya, harusnya kita yang nunggu guys. Sehat nggih, Pak? Wah, luar biasa nih, Pak. Wah, sehat nih, Pak. Selamat pagi Pak. Oh iya, selamat pagi. Pagi yang cerah. Tiga, dua, satu. Iya Pak. Bapak Mas duduk baik. Pas lurus dikasih wuwur, pas pertigaan nggak ada wuwur. Ada menhir di sini, Bu. Aduh, nyongir sepatunya teles dari judulnya ya. Ya, oke. Selalu. Oke, sehat. Bu asik. Oke. Dulu kan cuma sampai yang jalan yang tadi yang kita foto itu loh. Itu kayaknya jalannya tidak. Belum lah. Adanya sih punya sumber apa? Anak sumber. Halo Mas Momi. Selamat pagi Wadi. Raka ya. Raka sehat ya. Sehat Pak. Pak Gus Pono ya, Pak. Belum. Belum ya. Belum capek. Monggo Bapak Ibu mendekat saja sana. Tapi sepatu silakan sudah ditunggu itu sama beliau. Asal asalnya seperti apa? Caranya gitu. Bisa dijelaskan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu kepada Bapak Ibu semuanya yang kami hormati. Yang pertama saya perkenalkan, nama saya Kuspono. Kalau yang panjang ada embel-embelnya itu Kuspono Toto Raharjo. Terus kebetulan kami dari awal dulu menjadi salah satu tim 9 yang terus kemudian dari tahun 2008
tahun 2008 melalui sebuah perjalanan yang sangat panjang. Di titik tahun 2008 lah kami digiring ke sini, dan untuk sesepuh kami itu kakak saya sendiri, Mas Nur Sanjaya atau biasa dikenal Eyang Jaya, itu sebagai sesepuh untuk kewargian adat Lemahwangi. Kenapa ada kewargian adat Lemahwangi? Karena di sini ternyata ada sebuah titik peradaban yang di masa lalu. Bahkan kalau dilihat dari bentuk fisiknya, ini adalah peninggalan peradaban di zaman batu besar atau megalitikum. Dan kami start di tahun 2008. Itu ada yang pertama adalah satu titik yang namanya, kalau inti dari Lemahwangi ya di sana nanti ya, yang agak naik, atau biasa kami sebut dengan Sanggar Palereman. Palereman berarti di sana, kalau di dalam istilah agama Islam itu di sana dulu para leluhur kita itu melakukan kholwat. Jadi ada tanah yang digali lebih dalam, itu dulu tempat kholwat. Terus situs Lemahwangi ini untuk area seluruhnya sekitar 5 hektar. Ada sekitar 5 hektar, sehingga tadi panjenengan masuk ke sini begitu area sungai itu sebenarnya sudah masuk kawasan Lemahwangi. Hanya di titik intinya ada Palereman, terus kemudian ini adalah Panglaras Rasa. Jadi ada Panglaras Rasa, ada Palereman, terus kemudian di sebelah timur sana ada Trimurti. Terus di bawah ada namanya Lemah Putih. Terus di bawahnya lagi ada Sendang Pancarasa. Jadi dulu di sini, konon ceritanya di sini dulu ada sebuah padepokan agung. Jadi dari mulai zaman megalitikum terus menerus sampai dengan zaman Sriwijaya, Mojopahit, itu di sini ditempati sebagai salah satu tempat untuk pendidikan. Pendidikan di sana, di sini itu ada pendidikan kanuragan, ada tata praja, juga tentang spiritual. Sehingga dulu di sini kalau boleh ini adalah universitas di masa lalu. Sehingga juga salah satu tempat suci. Dan kemudian untuk tempat ini juga telah disucikan kembali. Ini melalui upacara Puja Wali dan Persigana. Kenapa ada orang Bali? Pertanyaan seperti itu ya. Kenapa ada orang Bali yang datang ke sini yang diminta untuk melakukan sebuah upacara pembersihan untuk mensucikan kembali. Kalau dilihat sekarang memang benar bahwa peradaban Jawa khususnya ini karena dulu dibawa ke Bali, dilaksanakan di Bali, masyarakatnya masih berpegang teguh pada ajaran leluhur, sehingga terkesan bahwa itu adalah adat Bali. Padahal beliau mengatakan bahwa adat yang ada di Bali itu adalah 100% dari sini, Bu, Bapak Ibu. Jadi dulu di sini adalah Gunung Agung namanya. Sekarang terus dari gunung dulu namanya Jamur Dwipa, terus kemudian namanya berubah menjadi Gunung Gora, menjadi Gunung Agung, dan Gunung Slamet sekarang. Di sini juga tercatat di dalam lontar-lontar yang ada di Bali sekarang bahwa di sini adalah salah satu titik peradaban. Sehingga boleh dikatakan bahwa situs Lemahwangi adalah situs kuno, situs yang tua, titik peradaban di Banyumas mungkin di sini yang paling tertua. Karena termasuk di sini juga disebut situs Galuh Purba. Karena konon ceritanya di sini juga titik peradaban awal dari Galuh Purba. Nah, untuk kebenaran ini karena panjenengan ini orang akademisi, monggo kita gali bersama kebenarannya, kita cari bersama, kita buktikan, sehingga bukan hanya perdebatan tanpa bukti. Mari kami mengajak Bapak Ibu semuanya yang di bidangnya untuk menggali bersama-sama, benarkah bahwa di sini adalah titik peradaban juga Galuh Purba. Dan kami di sini untuk perawatan-perawatan dan sebagainya, kegiatan di sini semua masih mandiri, swakelola. Hanya dari kewargian
Kewargian itu istilah ya. Kalau di istilah lain ada paguyuban, perkumpulan dan sebagainya, tapi kami menyebut untuk perkumpulan kami adalah kewargian. Jadi murni semua dari kewargian. Tapi untuk simpatisan dari Lemah Wangi ini juga sudah tersebar, bukan hanya di tanah Jawa, di Jakarta terutama yang banyak sekali. Ini juga ada di Bali, Singapura, Malaysia, Thailand. Kebetulan juga ada salah satu pendeta utama dari Thailand juga pernah datang ke sini. Dari sisi birokrasi ada Pak Bupati juga pernah, Bupati Banyumas, Pak Marsoko. Dari sisi budaya ada dari Keraton Solo, Sinuwun Tejowulan, dan kebetulan saya juga salah satu abdi dalem Keraton Surakarta Luar Benteng. Hingga di sisi ini kami juga mewakili juga dari Keraton Surakarta, juga dari masyarakat, seperti itu. Terus kemudian kegiatan-kegiatan yang kami lakukan, kegiatan besar itu biasanya di bulan Sura. Di bulan Sura itu ada, karena bagi ajaran leluhur Jawa terutama, di bulan Sura ini adalah bulan yang sangat diagungkan karena sebagai awal tahun, sehingga untuk melakukan pembersihan diri. Sehingga untuk bulan Sura ini kami 1 bulan juga full untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang berkaitan ungkapan rasa syukur, terus kemudian pembersihan diri agar di tahun selanjutnya itu mendapatkan keberkahan. Sementara itu prolog dari saya mungkin bisa interaktif, apa yang bisa kami sampaikan nanti bisa kami jawab. Monggo. Sudah pernah hadir sejarawan, artinya kajian secara ilmiahnya kayak apa, bagaimana biar terpublikasi, biar orang tidak hanya memaknai kasak kusuk, oh itu kemusyrikan. Saya tidak setuju itu. Artinya biar orang melihat ini dikaji secara ilmu pengetahuan, kajian secara keilmuan gitu. Jadi artinya nanti akan bermakna, orang akan gedok tular, akan lebih mungkin handari baini, karena mesti ada sesuatu yang orang penasaran, oh ini kajian sejarahnya, ilmiahnya semacam ini dan seterusnya gitu. Mungkin itu. Terima kasih. Kalau secara bawah, Oh gitu. Karena apa itu, Pak? Ada Karena alam. tanaman-tanaman atau apa? Ya, kurang paham, Pak. Belum Kurang disampaikan. paham. Jadi Tapi Lemah begitu. Wangi karena tanahnya wangi ya. Tanahnya wangi, tapi memang ternyata ketika kami telusuri memang dulu pun namanya itu. Oh dulu Tapi namanya itu. kalau kami artikan di zaman sekarang, Lemah Wangi itu lembah manah awan wengi. Oh, bukan wangi baunya ya. Ya, kalau secara filosofinya itu. Tapi kalau secara nyatanya dulu ketika tahun 2008 itu ini kan dulu tertutup, Pak. Ini hanya ini kita gali sedikit demi sedikit. Jadi untuk memunculkan ini butuh waktu sekitar 6 bulan. Jadi membah-membahnya kayak arkeolog. Iya. Tilas di sini itu siapa? Oh iya, kalau yang kami mengenal ada para resi dari zaman Sriwijaya, ada resi yang Pilawangga. Pilawangga. Saya Nisa, saat ini saya mengajar di Fakultas Ilmu Budaya. Ini kebetulan untuk Lemah Wangi, saya sebenarnya bukan orang asli sini, orang asli Banyumas. Saya kesini 2019, lalu berkenalan dengan teman-teman budaya. Mereka yang memperkenalkan saya dengan Lemah Wangi. Awal saya kesini, saya merasa mungkin karena suasananya kan teduh, nyaman, dan sangat pas buat saya untuk melakukan meditasi. Jadi saya beberapa kali kesini memang untuk meditasi. Kalau saya spot yang paling suka itu di Pancarasa. Yang sebelah mana itu? Di Pancarasa. Telaga Pancarasa. Itu ke bawah. Oh itu yang ke bawah itu ya. Nggih. Oh yang tadi ada tulisannya itu ya. Ya ke sana Iya. itu saya paling Adem nyaman ya? di situ. Iya. Rasa adem atau gimana? Ya adem, Tenang, tenang. gitu ya. Bisa cepat membuat saya fokus Oh iya. di bagian situ. Mungkin karena dekat dengan air. Iya. Ya Gitu. saya juga merasakan itu, rasanya nyaman di sini. Nggih. Ya. Baik, terima kasih kasih. Ibu Nisa ya. Sama-sama. Nggih. Matur nuwun. Sama-sama.
Bang, panen kayu alba. Tanjakannya seger, lumayan kemeringat, jantungnya sehat kok. Oke. ngos-ngosan. Dengan Mas siapa ya? Haikal. Haikal ya? Ya. Makian orang nututi, ngerti kuki habis pada mangkat kafe. Jangan Mas Kamal. Kasian sama gak. Tersesat ini ya? Oh, kita ngobrol maning kan enggak apa. Oh, ini kan ini padahal udah lekol. Gitu loh. Udah ada naik bakar gitu kan. Ke Lemah Wangi. Jalurnya variatif, tapi ini ya dominan di tanjakan tadi. Sampai di Pancuran 7. Setelah Lemah Wangi kan langsung tanjak. iya, Tembok langsung tanjak sampai di jalur Pancuran 7 Iya. sudah langsung turun. oke. Jadi lebih long, Lumayan menantang ini ya. lumayan menantang. Berarti ini trek 23 yang cukup menantang. Cukup menantang, Buat pemula. iya. Untuk tanjakannya jos. Iya, Tiada sip. henti. Oke, terima Siap, kasih, Kak yoi, Ojo. sama-sama. Gimana Mas Asik kesannya? Alhamdulillah, Oke. capek. Capek.